kemudian teman-teman MPA Prodi Sejarah, kemudian teman-teman pengurus dan calon pengurus HMPS Sejarah yang kita banggakan dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi seperjuangan Prodi Sejarah Universitas Sanata Dharma yang akan menyaksikan acara ini secara virtual. Sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan memanjatkan doa supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan saya pimpin secara sendiri. Mari kita siapkan hati. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan di sini saya akan memimpin doa secara agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalik wajhikal karimu azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, kami akan melaksanakan acara serah terima jabatan kepengurusan antara HMPS lama ke pengurus HMPS yang baru. Dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami pada hari ini, dan jadikanlah pelaksanaan serah terima jabatan kerja ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat, serta jadikanlah acara serima tabat ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah. Tuntunlah kami agar serima terima jabatan ini dapat menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang, bervariasi, dan hasil kerja dari HMPS dapat kami aplikasikan secara nyata dalam berkehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk para hadirin, marilah kita bangkit berdiri untuk menyajikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Sanata Dharma. Dengan tangan kanan mengepal dan letakkan di dada sebelah kiri. Untuk para hadirin dan hadirat, disilakan untuk berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Iya, itu dia tadi sudah menyanyikan lagu himne dan juga Indonesia Raya. Kita akan menjajaki waktu agenda hari ini, yaitu pertama akan kita mendengar sambutan Kaprodi atau Wakaprodi Sejarah, kemudian pelaporan LPJ oleh Kepengurusan HMPS Prodi Sejarah 2020-2021 yang disampaikan oleh Ketua HMPS Sejarah 2020-2021, kemudian langsung dilanjutkan dengan pengesahan LPJ oleh MPA Prodi Sejarah, kemudian akan pernyataan penerimaan LPJ oleh MPA Prodi Sejarah, sumpah jabatan, kepengurusan baru HMPS Prodi Sejarah 2021-2022, penandatanganan surat-surat sertijab, kemudian akan dilanjutkan dengan serah terima barang-barang inventaris dari HMPS lama ke pengurusan HMPS yang baru, sambutan kepengurusan yang baru oleh Ketua HMPS Prodi Sejarah 2021-2022, kemudian akan ada sesi penutupan dan juga ada doa penutup. Baik, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Romo Heri Setiawan SJ. Kepada Romo Heri kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Saya cek dulu apakah suara saya terdengar. Sudah terdengar, Romo. Terdengar ya. Oke. Teman-teman semuanya, para dosen, selamat pagi. Terima kasih pada kesempatan ini HMPS mengadakan acara ini gitu ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal hanya untuk memberikan gambaran kira-kira apa yang sedang teman-teman atau telah teman-teman lakukan juga akan dilakukan oleh teman-teman khususnya pengurus HMPS yang baru gitu ya. Yang pertama, Prodi sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus HMPS yang akan segera dilengsarkan ini ya, akan segera diganti ini. Terima kasih banyak sudah mengorganisasi banyak kegiatan dan kegiatan itu dapat kita rasakan gitu ya. Kita terlibat, kita juga mendalami beberapa poin penting diajak untuk ini itu oleh pengurus HMPS 2020-2021. Maka terima kasih, kita sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman HMPS yang katakanlah yang lama gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Lalu yang kedua, selamat bekerja nanti untuk HMPS yang baru, untuk Prito, kemudian dan kawan-kawan gitu ya. Terima kasih sudah bersedia juga untuk terlibat untuk nanti melakukan banyak kegiatan di tahun-tahun ke depan. Nah, yang kedua, bagaimana kita mau menempatkan proses yang sedang teman-teman jalani di HMPS ini ke dalam program pendidikan kita, ya, pendidikan Sanadharma. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan refleksi evaluasi, melibatkan dosen dan mahasiswa juga, dan saya kira ada beberapa poin penting yang sudah diangkat di sana. Pertama adalah ketika teman-teman masuk dalam kepengurusan apapun itu di Sanadharma ini, itu menjadi bagian integral dari pendidikan yang sedang Anda jalankan, ya. Itu bukan terpisah dari kuliah di kelas, bukan terpisah dari proses pembelajaran bersama dosen, itu enggak, tetapi semuanya adalah bagian integral holistik dari pengembangan diri teman-teman. Maka dalam konteks itu Anda belajar banyak. Anda belajar tentang kurang lebih skill, pengetahuan lewat mata kuliah di kelas, begitu. Tetapi juga dengan kegiatan di HMPS itu mengembangkan yang kemudian disebut sebagai pengembangan soft skill, gitu ya. Apa yang ada di sana banyak teman-teman yang lama yang sudah mengalami dinamikanya pasti juga mengalami banyak hal, tetapi ada banyak soft skill, entah itu kerjasama, itu pasti, entah itu keterampilan mengorganisir kegiatan bersama dengan teman-teman, bukan sendiri,
kemudian merancang kegiatan itu jauh-jauh hari, merencanakan sedemikian detail begitu ya. Dan banyak kegiatan atau banyak soft skill lain. Dan sebagai soft skill teman-teman, sebagai sebuah keterampilan itu tidak bisa hanya diberitahukan, dosen memberitahu atau teman memberitahu, oh tim itu kerjasama itu penting. Oh, keterampilan untuk berkomunikasi dengan sesama tim, dengan pihak lain itu penting. Itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya disampaikan, tetapi dialami. Nah, saya kira teman-teman semua yang bergabung dalam HMPS memiliki kesempatan untuk mengembangkan banyak skill itu. Dan kesempatannya bukan hanya menjadi anggota, menjadi peserta atau menjadi pengurus, bukan hanya menjadi ya, tetapi memang benar-benar mau terlibat di dalamnya. Kalau ada pengurusan menjadi panitia, tapi juga menjadi panitia yang memang bekerja sama, terlibat satu dengan yang lain, berdiskusi, cara berdiskusi itu bagaimana, cara mengambil keputusan itu bagaimana. Bekerja sama itu bukan hanya dengan teman-teman yang cocok begitu ya, bukan hanya dengan teman-teman yang sudah kenal, tetapi dengan semua. Dan itu menjadi latihan istimewa teman-teman untuk menyiapkan banyak hal ke depan ya. Kita itu tidak bisa dalam banyak hal ya, tidak bisa memilih siapa teman kerja kita, tidak bisa memilih bahwa orang-orang di sekeliling saya itu teman-teman yang cocok gitu ya, yang klik gitu. Enggak. Tapi kita harus bisa bekerja sama dengan semua orang yang kita jumpai. Dengan aneka latar belakang, dengan aneka sifat, karakter gitu ya. Tetapi dari sisi kita menyediakan diri supaya orang lain mudah bekerja sama dengan kita, dengan saya begitu. Tetapi juga saya pribadi itu punya kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu dari segi kurang lebih kerjasama gitu ya, komunikasi. Tetapi juga dari segi yang lain, misalnya administrasi gitu ya. Teman-teman akan belajar banyak karena di HMPS itu juga mengikuti hal administratif dari kampus gitu ya. Dan itu tidak bisa ditolerir. Misalnya kwitansi, misalnya surat menyurat, misalnya deadline, itu nggak bisa ditolerir. Karena apa? Karena kampus punya sistem tersendiri seperti halnya kalau teman-teman masuk dalam suatu organisasi. Maka silakan memanfaatkan banyak kesempatan sebagai kesempatan untuk belajar. Ya. Belajar itu ya bisa keliru, bisa apa? Ada yang cepat, ada yang lambat, dan justru itu kita bisa saling menemani. Ya. Maka silakan teman-teman saling menemani satu sama lain. Juga HMPS yang sudah akan selesai ini menemani pengurus HMPS yang baru supaya bisa cepat menyesuaikan dengan gerak kerja, gerak program HMPS itu sendiri. Ya. Itu teman-teman. Jadi ketika mengadakan acara, bukan pertama-tama bahwa acara itu terselenggara, tetapi bahwa semua yang ada di sana mengalami proses pembelajaran dalam porsinya masing-masing. Ya. Dan kalau itu berproses selama setahun, paling tidak, teman-teman akan mengalami itu. Maka pada pengurus yang baru, silahkan memanfaatkan waktu setahun itu dengan serius benar. Karena kami pun juga, saya juga mengatakan ke teman-teman yang misalnya yang lama itu, waktumu untuk melatih diri itu kurang lebih 1 tahun ya. Karena apa? Karena setahun ke depan itu ada mahasiswa baru dan kesempatan itu akan kurang lebih diberikan kepada mahasiswa baru itu. Dan fokus dari misalnya Wakaprodi itu akan ke angkatan itu atau orang-orang yang saat itu terlibat. Ya. Itu. Sehingga memang benar waktu harus dimanfaatkan. Nah, tahu-tahu setahun itu cepat selesai, tahu-tahu sudah semester 5, semester 6, semester 7, ternyata sudah tahun akhir. Jangan sampai kecewa karena belum banyak mengalami dinamika itu. Itu teman-teman semua, selamat menyambut banyak kesempatan itu dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Di sini ada beberapa dosen, tapi kami siap untuk menemani, siap untuk kurang lebih berproses bersama teman-teman semua. Bukan pertama-tama tidak keliru, tetapi bahwa mau terus belajar dan berkembang. Terima kasih, selamat bertugas untuk yang baru. Terima kasih untuk pengurus yang lama. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Heri atas sambutannya. Juga tidak hanya sambutan yang dikasih Romo Heri kali ini, juga pesan dan pesan nih teman-teman. Baik, yang selanjutnya kita akan menyimak laporan lengkap dari kepengurusan HMPS lama, yaitu dipersilakan untuk maju ke depan untuk menyampaikan laporan kinerja HMPS. Kepada Joshua Jerusalem di lapangan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan program kerja yang telah terlaksana dan tidak terlaksana oleh HMPS Sejarah periode 2020-2021. Yang pertama adalah digitalisasi arsip HMPS Sejarah. Waktu pelaksanaan berlangsung dari bulan Februari sampai November 2021. Nama pelaksanaan platform Google Drive. Laporan kegiatan. Digitalisasi arsip HMPS Sejarah dilatar belakangi oleh keprihatinan atas pengarsipan dokumen dan data yang tidak terstruktur dengan baik, dan banyak data yang hilang atau sulit diakses bila diperlukan. Sehingga HMPS Sejarah 2020-2021 memanfaatkan keberadaan Google Drive tidak hanya untuk menyimpan dokumen, namun juga untuk akses proposal pengajuan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dapat diakses oleh semua orang secara real time, dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya digitalisasi arsip secara terpadu ini mengurangi adanya dokumen yang hilang maupun duplikasi, baik kepanitiaan maupun HMPS Sejarah dapat melihat revisi atau tambahan pada proposal maupun SPC secara langsung. Menghemat waktu tanpa harus mengirim satu persatu ke setiap pihak yang memerlukan laporan. Evaluasi kegiatan. Kegiatan ini sudah terjalan dengan baik dan kedepannya bisa kembali menjadi contoh untuk masa periode selanjutnya. Namun masih beberapa arsip dari periode yang lama belum tersimpan dengan baik, sehingga karena banyak data yang tidak tersimpan tersembunyi di master data. Karena itu kami mengalami kesusahan dalam mencari arsip dari periode sebelumnya. Yang kedua, inventarisasi. Waktu pelaksanaan berlangsung dari Februari sampai Mei 2021. Tempat pelaksanaan ruang HMPS. Laporan kegiatan ini dilatar belakangi karena banyaknya barang inventaris HMPS yang berantakan dan tidak terawat. Dan tujuan dari kegiatan ini adalah mencegah barang-barang HMPS hilang dan tertata kembali. Evaluasi kegiatan. Di dalam kegiatan ini, semua barang inventaris milik sudah terdata dan ditata dengan baik. Namun masih banyak barang-barang non-HMPS seperti botol plastik masih banyak berserakan dan dibiarkan menumpuk di ruang HMPS. Yang ketiga, History Fest 2021. Pada pelaksanaan pada tanggal 28 Agustus 2021. Tempat pelaksanaan ruang Kadarman. Laporan kegiatan terutama untuk lomba fotografi dalam rangka History Fest 2021 dilaksanakan secara hybrid, yakni luring dan daring. Panitia yang datang di tempat sekitar 20 orang dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara panitia yang lain membantu jalannya acara dari rumah masing-masing. Persiapan acara telah dilakukan sejak bulan Maret 2021 hingga pada hari pengumuman pada tanggal 28 Oktober 2021. Kegiatan presentasi dan pengumuman lomba fotografi diadakan di ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma. Acara ini mulai pukul jam 9 pagi dengan diawali dengan sambutan Ketua Panitia History Fest 2021, Ketua HMPS Sejarah, dan serta Kapolri Sejarah. Selanjutnya pada sesi presentasi tentang jawab semuanya berjalan lancar. Namun satu peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir pada pertemuan Zoom. Kegiatan presentasi dan tanya jawab lomba fotografi berakhir 1 jam lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh rundown. Karena berakhir lebih cepat, peserta cukup lama menunggu untuk pengumuman. Karena pengumuman pemenang disatukan dengan lomba esai, sesi pengumuman pemenang mundur 10-15 menit dari waktu yang ditentukan di rundown. Meskipun begitu, para peserta tetap terlihat antusias sampai acara selesai. Sebagai penutup, diadakan sesi foto dengan para pemenang dan seluruh peserta History Fest 2021. Lomba esai. Lomba esai sejarah dan mahasiswa pada acara History Fest 2021 dilakukan secara hybrid. Para panitia kegiatan menjalankan acara secara luring dan terbatas bagi yang mungkin untuk hadir. Sedangkan para lomba esai pelajar dan mahasiswa melakukan presentasi hasil karyanya secara daring bagi yang berada di luar kota maupun dengan kondisi lain. Segala persiapan telah dijalankan pada bulan Juni 2021. Dan puncak acara kegiatan esai pelajar dan mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021. Kegiatan presentasi setelah pengumuman lomba esai pelajar dan mahasiswa diadakan di ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma. Acara dimulai pada pukul 9 pagi dengan diawali sambutan oleh Ketua HMPS, Panitia History Fest 2021,
atau HMP sejarah dengan serta Kapolri sejarah. Selanjutnya pada sesi presentasi dan tanya jawab semuanya berjalan lancar, serta peserta hadir tepat waktu. Kegiatan presentasi dan tanya jawab lomba esai pelajar dan mahasiswa berakhir sedikit lebih lama dari waktu yang ditentukan oleh rundown. Oleh karena itu, sesi pengumuman pemenang mundur 10-15 menit dari waktu yang dijadwalkan. Meskipun begitu, para peserta tetap terlihat antusias sampai acara selesai. Sebagai penutup, diadakan sesi foto dengan para penang dan seluruh peserta Historyfest 2001. Evaluasi kegiatan. Lomba fotografi. Pada masa persiapan lomba fotografi, panitia mengalami kendala yang menghambat proses persiapan. Kendala-kendala tersebut antara adalah kurangnya komunikasi yang terjalin, baik antara koordinator divisi dengan anggota yang maupun antar panitia tiap divisi, sehingga terjadi kesalahpahaman dalam internal panitia. Selain itu, tanggung jawab beberapa panitia atas tugas-tugasnya juga dirasa masih kurang, sehingga tugasnya ditanggung oleh anggota yang lain. Meskipun begitu, panitia secara keseluruhan mampu mengatasi masa-masa pada proses persiapan lomba fotografi dan berhasil menarik peserta lomba fotografi lebih target yang ditentukan. Kegiatan puncak acara Historyfest 2001 berjalan sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Kegiatan dimulai pukul 8.45 pagi sesuai dengan waktu yang direncanakan dan berakhir pada pukul 14.20. Sedikit lebih lama dari yang direncanakan. Panitia dan peserta hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disusun. Secara keseluruhan puncak acara berjalan dengan lancar, tetapi tetap disertai beberapa kendala, baik dari panitia maupun dari peserta lomba fotografi. Kendala dari panitia bersendiri berasal dari ketidakpatuhan panitia untuk berada di ruangan secara acara berlangsung, sehingga kondisi ruangan kurang kondusif. Kurangnya kepekaan untuk langsung berdiri pada saat pemutaran lagu Indonesia Raya dan HIM Nusantara Dharma, tidak fokusnya petugas share screen yang menyebabkan peserta menunggu. Sedangkan kendala teknis pada Zoom panitia. Dan kendala yang dialami oleh peserta fotografi juga berhubungan dengan kendala teknis, yaitu pada satu peserta lomba tidak bisa menyalakan kamera sesuai dengan ketentuan lomba, karena kamera yang bermasalah. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian acara Historyfest 21 berjalan dengan lancar dan sesuai rencana baik dari segi konsep maupun dari acara. Meskipun terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari internal dan eksternal panitia. Lomba esai. Pada masa persiapan lomba esai mahasiswa dan esai pelajar, panitia mengalami beberapa kendala yang menghambat proses persiapan. Kendala-kendala tersebut lain adalah kurang komunikasi yang terjalin baik antara koordinator divisi dengan anggotanya maupun antar panitia divisi, sehingga terjadi kesalahpahaman dalam internal panitia. Selain itu, tanggung jawab beberapa panitia dan atas tugas-tugasnya juga dirasa masih kurang, sehingga tugas ditanggung oleh anggota yang lain. Meskipun begitu, panitia secara keseluruhan mampu mengatasi masa-masa proses persiapan lomba esai dan berhasil menarik peserta lomba esai lebih dari target ditentukan. Kegiatan puncak acara Historyfest 21 berjalan dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Kegiatan dimulai pada pukul 8.45 sesuai dengan waktu yang direncanakan dan berakhir pada pukul 14.20, sedikit lebih lama dari yang direncanakan. Panitia dan peserta lomba tepat waktu sesuai jadwal yang telah disusun. Secara keseluruhan, puncak acara berjalan dengan lancar, tetapi disertai beberapa kendala, baik dari panitia maupun peserta lomba esai. Kendala dari panitia sendiri berasal dari ketidakpatuhan panitia untuk berada tetap di ruang saat acara sedang berlangsung. Sehingga kondisi ruang kurang kondusif, kurang kepekaan untuk langsung berdiri saat pemutaran lagu Indonesia Raya dan Nusantara Dharma, tidak fokusnya petugas share screen yang menyebabkan peserta menunggu, serta kendala teknis pada Zoom panitia. Dan kendala yang dialami oleh peserta, terdapat satu peserta lomba tidak menyalakan kamera sesuai dengan ketentuan lomba karena kamera bermasalah. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian acara Historyfest 21 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana baik dari segi konsep maupun dari acara. Meskipun terhadap hambatan yang berasal dari internal dan eksternal panitia. Laporan keuangan. Laporan lomba esai mendapat pemasukan realisasi dari USD sebanyak 950.000 dan pengalihan dana studi TRIP sebenarnya 300.000 dan anggaran realisasi untuk keseluruhan adalah 2.991.000 dengan defisit 9.000 dan harus kembali ke USD dari 31.000 dan ada PPh 21% 30.000. Untuk lomba esai sendiri mendapatkan anggaran pemasukan realisasi sebanyak dari USD ada 1.400.000, pengalihan dana studi TRIP sebanyak 3 juta dan usaha dana 300.000, total dari 4.700.000 dan mengalami dan pengeluaran sebanyak 7.839.000 dengan saldo devisa 161.000 dan dana harus kembali ke USD 161.000. Terus yang keempat adalah penjajah 2021. Pada waktu pelaksanaan pada tanggal 11 September 2021.
Tempat pelaksana ruang S302 Fakultas Sastra dan Zoom Meeting. Laporan kegiatan. Panitia memulai persiapan dengan workline dan rundown yang telah ditentukan. Pada mulai pukul jam 9 pagi, persiapan dilakukan kepada pemantapan job desk setiap panitia dan mempersiapkan kebutuhan seperti laptop, koneksi internet, dan perangkat untuk Zoom Meet lainnya. Setelah prakondisi, panitia bertugas untuk admisi memulai admisi untuk kepada seluruh peserta penjajah 2021, dan kemudian MC mengambil acara. MC memandu jalannya dari awal hingga akhir dengan komando dari divisi acara untuk mengantisipasi jika ada bagian-bagian tidak diduga. Sebagai contoh untuk memilih para pemenang dari ice breaking, menyikapi adanya lag atau koneksi yang terputus dari peserta pembicaraan yang sedang diajak berinteraksi. Sesi-sesi yang penting seluruh pengenalan organisasi dan UKPS, orientasi akademik, dan ice breaking dapat terlaksana dengan adanya keterlibatan antara MC, panitia, dan yang bertanggung jawab untuk share screen. Dan divisi acara bertugas untuk mengamati peserta untuk kepentingan door prize dari ice breaking. Acara selesai under time jam 13.10 WIB yang ditandai dengan keluarnya peserta dari Zoom Meet. Kemudian setelah itu panitia yang berada di S302 beristirahat selama 10 menit untuk isoma. Dan juga dengan evaluasi dari acara secara keseluruhan dilanjutkan untuk memeriksa segala peralatan. Seluruh panitia meninggalkan ruangan S302 Fakultas Sastra pada pukul 14.10. Evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan belajar berjalan lancar. Tidak overtime pada akhir acara, tapi di pertengahan acara terdapat sesi yang overtime tetapi ditutupi dengan sesi yang lain, di mana sesi tersebut selesai lebih awal, sehingga runtutan acara tidak terganggu. Untuk divisi acara akomodasi humas dan konsumsi berjalan tidak sesuai kesepakatan dan tidak ada kendala yang berat. Untuk keuangan tidak ada masalah dan mengalami defisit. Untuk konsumsi juga tidak ada masalah, dan untuk peminjam barang juga serta keuangan tidak ada berkendala. Laporan keuangan. Anggaran pemasukan realisasi penjajahan dari USD sebanyak 700.000 dan pengalihan dana study trip sebanyak 500.000 dan jumlahnya adalah 1.200.000. Dan untuk pengeluarannya adalah sejumlah 558.900, saldo defisit 141.100 dan yang harus kembali ke USD 141.100. Virtual trip. Waktu pelaksanaan pada tanggal 23 Oktober 2021, tempat pelaksanaan ruang 3K303. Laporan kegiatan. Kegiatan virtual trip 2021 dikemas dengan judul acara Darpani Historia 2021. Kegiatan webinar ini dilaksanakan secara hybrid di ruang S303 untuk Fakultas Sastra dan Zoom Meeting. Webinar yang mengangkat topik pandemi kilas balik penyakit di Indonesia pada masa lapor. Webinar yang mengangkat tema introvert pandemi kilas balik wabah penyakit di Indonesia pada masa lapor ini menghadirkan dua pembicara yaitu Rapor Kapanduli IME dan Rapor Tulis Gaya Utama SSMA. Acara ini dipandu oleh dua orang MC dan seorang moderator. Maaf gangguannya teman-teman. Saya ulangi. Acara ini dipandu oleh dua orang MC dan seorang moderator dan terbagi menjadi 4 sesi. Yakni sesi pembukaan, sesi pemaparan materi, sesi diskusi antara sesi penutup. Pada sesi pembukaan akan dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh Kaprodi Sejarah dan Ketua HMP Sejarah. Setelah itu sesi pemaparan materi cukup banyak peserta yang hadir dan mengikuti kegiatan dengan antusias. Setelah materi-materi telah selesai dipaparkan oleh dua pembicara, moderator membuka pintu kesempatan bagi peserta untuk bertanya. Dan cukup banyak peserta yang memberikan pertanyaan seputar materi-materi tersebut. Panitia memilih beberapa pertanyaan yang sangat menarik dan dua peserta yang beruntung yang karena aktif mendapat door prize dari panitia. Door prize tersebut adalah buku sejarah karya saudara Rafando yang berjudul Perang Melawan Influenza Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial 1918 sampai 1919. Setelah sesi diskusi selesai, selanjutnya akan bagian pengunjungan acara. Acara ditutup dengan doa dipimpin oleh Ketua Panitia dan memutar hymn Nusantara Dharma. Rangkaian acara ini telah selesai pada pukul 11.50 dan berjalan dengan lancar meskipun terdapat sedikit kendala, namun dapat diatasi dengan baik. Evaluasi kegiatan. Menurut evaluasi dari panitia, semua acara berjalan lancar, namun bisa dikatakan berhasil meskipun pada saat streaming di YouTube audionya bermasalah. Namun secara keseluruhan acara ini berjalan dengan lancar dan banyak peserta yang bertanya pada saat berjalannya acara. Hal tersebut menunjukkan antusiasme peserta terutama dari teman-teman prospor di angkatan 2020 dan 2021.
Adapun merupakan hasil dari evaluasi internal panitia adalah masa kurang bertanggung jawab dari beberapa panitia membuat acara kurang efisien. Kemudian kurangnya komunikasi dan koordinasi membuat beberapa anggota panitia mengalami kesulitan dalam bekerja. Terakhir, kurang antusiasme dan tanggung jawab dari beberapa anggota panitia dalam mengikuti rapat rutin sehingga membuat panitia inti membuat peraturan tegas berupa sistem denda yang bagian tidak hadir terlambat. Laporan keuangan, anggaran pemasukan realisasi dari Universitas Sanata Dharma pengalihan ke lomba fotografi sebanyak 303 juta, pengalihan ke gelar seni sejarah 500.000, pengalihan ke lomba esai 3 juta, dan dari virtual free tip 5.500.000, di totalnya adalah 12 juta. Untuk pengeluaran realisasinya dari webinar ini adalah 11.825.100, divisi 174.900, dana yang harus kembali ke USD 329.900, dan PPh 21 adalah 555.000. Evaluasi dan refleksi. Waktu pelaksanaan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan 12 November sampai 12 November 2021. Pelaksanaan ruang K303 dan Gurun Sastra. Kegiatan evaluasi dan refleksi 2021 dilaksanakan secara hybrid, yakni luring dan daring. Panitia bertugas datang di tempat dengan tetap menjaga ketat protokol kesehatan, sementara para peserta pembicara berada di rumah masing-masing. Persiapan acara dilakukan sejak bulan Oktober 2021 hingga pada hari H pada hari Sabtu 30 Oktober 2021. Kegiatan evaluasi dan refleksi dilaksanakan pada ruangan S303, Gedung Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Acara dimulai pada pukul 10 pagi, dengan diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia, doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Sanata Dharma. Selanjutnya diikuti oleh pengantar tentang UAP oleh Roma Heri dan Merdeka Belajar Kampus Mereka, serta pemutaran video dari teman-teman tuli PSBK. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi dari pembicara, yakni Dia Hindrawati, yang mana beliau adalah seorang alumni Prodi Sejarah Universitas Sanata Dharma. Setelah semua pemaparan materi selesai, panitia membagi para peserta menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompok tersebut bertujuan sebagai wadah untuk berdiskusi dan merefleksikan tentang materi yang telah disampaikan. Hasil dari diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kegiatan sosial. Rangkaian dari kegiatan evaluasi dan refleksi 2021 dilanjutkan dengan aksi nyata donor darah berkolaborasi dengan PMI Sleman pada tanggal 13 November 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh antusiasme para mahasiswa serta staf dari Universitas Sanata Dharma sendiri. Kegiatan donor darah menjadi penutup rangkaian acara evaluasi dan refleksi 2021. Evaluasi kegiatan. Pada masa persiapan kegiatan evaluasi dan refleksi, panitia tidak mengalami kendala yang menghambat jalan persiapan kegiatan. Semua koordinasi dan komunikasi di antara panitia berjalan dengan baik sampai hari H. Tugas dan tanggung jawab panitia tiap divisi jalan dengan baik. Khusus untuk kegiatan evaluasi dan refleksi 2021, panitia dipilih berdasarkan rekomendasi dan dilihat dari kinerja sebelumnya karena waktu persiapan yang mepet. Persiapan dilakukan kurang lebih dari 1 bulan. Kegiatan evaluasi dan refleksi 2021 pada tanggal 30 Oktober 2021 dilaksanakan sesuai rencana. Kegiatan dimulai pukul 10 sesuai waktu yang direncanakan dan berakhir pada pukul 11.55. Lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Panitia dan peserta hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Secara keseluruhan, puncak acara berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kekurangan yang paling dirasakan adalah cara menyampaikan materi dari pembicara yang kurang menarik sehingga membuat bosan, dan mungkin dari pembicara sendiri memiliki kendala audio sehingga suara terdengar sedikit tidak jelas. Pemaparan setelah diskusi kelompok mengalami kemudahan waktu malah melebihi batasan di waktu yang ditentukan. Namun semua dapat diatasi dan kegiatan dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Para peserta juga terlihat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kegiatan aksi nyata donor darah pada tanggal 13 November 2021 menjadi hasil dari diskusi kegiatan evaluasi dan refleksi 2021 sebelumnya. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan di lantai ground Gedung Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Kegiatan donor darah ini disambut antusias oleh mahasiswa serta staf Universitas Sanata Dharma. Target peserta pun tercapai, sebanyak kurang dari lebih 30 orang lolos. Kendala dihadapi adalah panitia yang menyiapkan divisi medis sampai 3K. Karena memang tidak ada persiapan untuk itu, jadi pada hari kegiatan donor darah banyak peserta yang tumbang karena berbagai alasan, sehingga panitia harus menyediakan teh hangat dan tempat untuk merawat. Beruntung, panitia dapat mengatasi dengan cepat sehingga kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Kesimpulan, kegiatan evaluasi dan refleksi 2021 beserta aksi nyata donor darah berjalan dengan lancar sesuai jadwal. Laporan kegiatan keuangan, anggaran pemasukan realisasi dari USD 4 juta, totalnya 8 juta. Untuk pengeluarannya ada sekitar 3.987.000. Ya.
Ya, total saldonya dari 3.987.655, untuk defisitnya ada 12.345, dan harus kembali dan dana yang harus kembali ke OSD ada 62.345. Usahaan dana ke divisi kewirausahaan. Waktu pelaksanaan berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2021 sampai 16 November 2021. Tempat pelaksanaan Intersheet ID Jalan Kapten Pierre Tendian 54D Yogyakarta. Laporan kegiatan. Kegiatan penjualan kaos ini melakukan program kerja yang telah direncanakan oleh divisi kewirausahaan. Kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan oleh divisi kewirausahaan dan dibantu oleh pihak kedua, yakni pemilik desain. Kegiatan ini terrealisasi pada bulan Oktober 2021. Kegiatan ini dimulai dengan program pre-order kaos yang dimulai pada 2 Oktober 2021 hingga 14 Oktober 2021. Dari pembukaan pre-order tersebut diperoleh pesanan sebanyak 33 piece baju. Jumlah pesanan ini memenuhi dari target kami, yakni sebanyak 15 baju. Setelah mengalami pre-order berakhir, kita pun masuk ke tahap produksi. Tahap produksi yang dilakukan adalah konveksi Intersheet yang terletak di Jalan Kapten Pierre Tendian 50D Yogyakarta. Proses produksi sendiri memakan waktu 27 hari. Proses produksi selesai pada tanggal 13 November 2021. Setelah proses produksi selesai, baju pun sudah diambil dan didistribusikan kepada pelanggan. Waktu melakukan distribusi ini memakan waktu 3 hari, yakni mulai tanggal 14 hingga 16 November 2021. Dengan berakhir prosesnya distribusi ini, maka kegiatan penjual kaos ini pun selesai. Cuma cukup segini dari laporan tahunan HMP sejarah periode 2021. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Saudara Joshua atas pelaporan LPJ-nya. Kemudian kita akan menyaksikan pengesahan LPJ HMPS Sejarah periode 2020-2021 oleh MPA yang dilanjutkan dengan penyertaan penerimaan LPJ oleh MPA kepada Saudari Rafaela Emma Antari Putri sebagai perwakilan MPA. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MPA, terima kasih Saudara Joshua. Mohon untuk kembali ke tempat. Dengan ini, MPA dan Sejarah menerima laporan langsung pertanggungjawaban HMPS Sejarah periode 2020-2021. Baik. Kini sudah saatnya teman-teman kita melangkah ke agenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sumpah Jabatan HMPS Sejarah 2021-2022. Kepada Saudari Rafine Oktavite Mega, selaku MPA Sejarah dipersilahkan maju untuk memandu sumpah jabatan. Dan juga calon kepada Saudara Frito Tri Sandi Duyudo, dan juga Victor Filiponus Evanuboruk sebagai calon ketua dan wakil ketua HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma periode 2021-2022 dipersilakan untuk maju ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan.
sebelum dilantik sebagai pengurus HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma periode 2021-2022, perkenankan kami mengambil sumpah kepada calon pengurus dan harus dijawab bersama. Pertama, bersediakah saudara dan saudari menjadi pengurus HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma periode 2021-2022? Kedua, sanggupkah saudara dan saudari melanjutkan kegiatan kemahasiswaan di program studi sejarah Universitas Sanata Dharma? Ketiga, bersediakah saudara dan saudari menjadi teladan bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi lain di program studi sejarah Universitas Sanata Dharma? Keempat, bersediakah saudara dan saudari menjunjung tinggi ADART HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma dan nilai-nilai dasar Universitas Sanata Dharma? Kelima, bersediakah saudara dan saudari menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, program studi sejarah, Fakultas Sastra, dan Universitas Sanata Dharma? Terima kasih. Saya, Frito Trisanindyo Yudo, sebagai Ketua HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma periode 2021-2022, dan saya, Victor Filipus Sevarogoru, sebagai Wakil Ketua HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma periode 2021-2022, bersumpah. 1. Menjalankan tugas dan kewajiban Ketua dan Wakil HMPS Sejarah dengan sebaik-baiknya, secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. 2. Menjadi pemimpin yang demokratis dengan menjunjung tinggi musyawarah, menghormati, serta menghargai pendapat orang lain. Kepada seluruh pengurus HMPS Sejarah periode 2021, saya persilahkan untuk berdiri dan bersama-sama mengambil sumpah jabatan. Kami, pengurus HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma periode 2021-2022, bersumpah. 1. Akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma dan juga sebagai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sanata Dharma. 2. Menaati, menjunjung tinggi, dan menegakkan ADART HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma, nilai-nilai dasar Universitas Sanata Dharma, Tridharma mahasiswa, dan ketentuan moral yang berlaku. 3. Menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, program studi sejarah, Fakultas Sastra, dan alma mater Universitas Sanata Dharma. 4. Melaksanakan dan menjalankan tugas dan program kerja pengurus HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi mahasiswa dan mahasiswi program studi sejarah Universitas Sanata Dharma dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan HMPS Sejarah Universitas Sanata Dharma dan tidak melupakan kewajiban sebagai mahasiswa. Kami siap menerima konsekuensi dari MPA dan masyarakat program studi sejarah Universitas Sanata Dharma jikalau kami terbukti ingkar dari sumpah kami sesuai dengan ketentuan ADART HMPS Sejarah yang berlaku. Terima kasih. Dengan ini, sumpah saudara dan saudari telah kami terima. Bersama dengan sumpah jabatan ini, kami juga menyerahkan kepengurusan UKPS Sejarah periode 2021-2022, yakni UKPS Badminton, Futsal, Tawas Media, Rumah Seni Sejarah, dan UKPS Dharma Masyarakat. Terima kasih.
Mari teman-teman beri tepuk tangannya. Dengan ini sudah kita saksikan bersama kesanggupan teman-teman HMPS Sejarah 2021-2022. Selanjutnya, untuk mengesahkan kepengurusan baru, kita akan menyaksikan penandatanganan hitam di atas putih surat terima serah jabatan oleh Ketua HMPS lama dan Ketua HMPS baru. Kepada Saudara Joshua, Saudara Frito, dipersilakan untuk maju ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Joshua dan Frito. Untuk Saudara Joshua dan Frito untuk tetap di tempat. Kini kita menjajaki sejarah agenda serah terima jabatan inventaris dari kepengurusan lama HMPS Sejarah periode 2020-2021 kepada kepengurusan baru HMPS Sejarah periode 2021-2022 secara simbolis. Kami persilakan untuk kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Dengan ini secara resmi kepengurusan saat ini sudah beralih tangan dari yang lama ke pengurusan yang baru untuk mengemban tugas dalam satu periode ke depan. Kita beri tepuk tangan semuanya. Baik, sekali lagi ada untuk serah terima jabatan barang inventaris yang untuk yang lama dan baru. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang kita sambut Saudara Frito Tri Saninduyo Yudo sebagai Ketua HMPS Sejarah 2021-2022 untuk memberikan kata sambutan dalam mengawali kepengurusan yang baru. Untuk Saudara Frito, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini bersama-sama secara langsung dan juga ada juga yang melalui ruang virtual Zoom. Saya juga ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Romo Heri selaku Wakaprodi Sejarah, kepada seluruh teman-teman HMPS baik
baik dari Kabinet Abipraya dan juga dari Kabinet Chandra Pandita. Kepada teman-teman dari Majelis Perwakilan Angkatan yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di ruang virtual Zoom. Serta tidak lupa kepada teman-teman panitia yang bertugas dalam pelaksanaan sertijab pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya mewakili semua teman-teman dari Kabinet Chandra Pandita untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kabinet Abipraya yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Boleh teman-teman kasih tepuk tangan. Hal-hal yang teman-teman lakukan tersebut tentunya bertujuan untuk semakin memperkenalkan secara luas prodi kita ini. Dan juga guna untuk memajukan prodi kita ini pastinya. Dan kami ucapkan selamat berpurna tugas kepada teman-teman Kabinet Abipraya. Dan sekarang izinkan kami, Kabinet Chandra Pandita, untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Kabinet Abipraya. Semoga apapun yang teman-teman sudah lakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dapat terwariskan kepada kami untuk terus bekerja, berproses, bersinergi, serta melayani bersama-sama dengan baik di dalam HMPS sejarah ini. Semoga semangat yang teman-teman tinggalkan kepada kami senantiasa tetap hidup di tengah kabinet kami dan juga menjadi acuan untuk kami agar kami semakin baik ke depannya. Kami juga berharap pada Romo dan teman-teman dari Kabinet Abipraya serta dari Majelis Perwakilan Angkatan untuk kedepannya kita bisa saling bersinergi, saling support, bekerja sama dalam upaya kita untuk terus membangun prodi sejarah ini menjadi prodi yang semakin maju. Dan kami mohon tolong ingatkan kami atau tegur kami jika kami melakukan hal-hal yang salah atau hal-hal yang kurang berkenan. Bagi teman-teman Kabinet Chandra Pandita, saya ucapkan selamat bekerja dan berkarya. Saya berharap kita dapat bekerja sama, berdinamika, berproses dengan baik selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Saya yakin kalian semua mampu untuk mengeluarkan setiap pikiran, tenaga, serta potensi terbaik kalian dalam bekerja di dalam HMPS sejarah ini. Dan saya juga yakin kalian dapat berproses untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan unggul. Sekali lagi, selamat berpurna tugas kepada teman-teman Kabinet Abipraya dan selamat bekerja bagi teman-teman Kabinet Chandra Pandita. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Prito sudah memberikan sambutan nih. Acara selanjutnya kita akan apa nih teman-teman? Kira-kira Joshua tahu nggak nih? Baik, belum makan dulu ya. Kita di sini akan melakukan sesi dokumentasi antara pengurus lama dan juga yang baru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kenapa? Oke, baik untuk teman-teman, untuk yang belum on cam, tolong di on cam ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, kami tunggu. Kenapa ya Firman itu? Sangat menjadi spotlight. Oke. Oke. Ya teman-teman, kameranya dinyalain, sayang banget.
Oke, teman-teman bersiap. Ini dia. Slide kedua. Iya. Baik. Itu dia tadi muka ganteng-ganteng ya, teman-teman. Oke, kita beri sambutan tepuk tangan sekali lagi. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Sebelum saya tutup, karena kita tadi diawali dengan berdoa, juga diakhiri dengan berdoa untuk Saudara Abian Baskoro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pada teman-teman yang saya cintai, sebelum kita mengakhiri acara Sertijab pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan dilaksanakan dengan cara Islam. Untuk yang beragama lain, silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak pada Engkau telah memberikan kelancaran pada acara pagi hari ini. Saya sebagai perwakilan dari HMPS periode baru memohon kepada Engkau untuk memberikan berkah, memberikan petunjuk kepada kami semua, supaya kami menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baik mungkin. Terima kasih kepada teman-teman HMPS lama yang sudah bekerja selama 1 tahun belakang ini, dan kepada dosen yang sudah membimbing kita semua. Tidak lupa, saya mohon kepada teman-teman untuk mendoakan kakak dari Kak Rina supaya bisa sembuh dari segala penyakitnya. Untuk itu, mari kita berdoa. Dengan saya akan memimpin dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Sekali lagi, saya akan mengucapkan selamat kepada pengurus HMPS Sejarah periode 2021-2022. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku, ataupun saja yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Saya Angelina undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Serah Terima Jabatan 2022.